3 bulan berlalu pasca Tom masuk ke dalam pesawat, di suatu tempat tampak pasukan manusia sedang berhadapan dengan tentara alien. Come on, we're moving out. Got one still moving. Dad! Is that? Tom diselamatkan oleh petugas medis. Sambil menunggu kondisi Tom stabil, mari kita saksikan apa yang terjadi pada Tom 3 bulan lalu. Pas sampai di dalam pesawat, Tom berteriak mengatakan bahwa dirinya ingin mencari anaknya, Ben. Tiba-tiba Karen muncul dan mengajak Tom ikut bersamanya. Sebagai pengingat, Karen sekarang sudah menjadi antek-antek alien. Singkat cerita, setelah ngobrol panjang lebar, Tom tegas menolak hidup berdampingan dengan alien, apalagi di bawah komando mereka. Sampai titik darah penghabisan, Tom akan terus memerangi para alien yang menjajah bumi. Those are our alternatives, live as prisoners or die. The technology that brought you from another world You will lead your people to the neutral zone. is yet to be written. Ya, aneh memang, dari Tom yang awalnya dipukul pingsan, mengapa sekarang ia siuman dan bisa membebaskan semua tawanan dari pesawat? Pasti ada misteri di balik ini semua. Atau jangan-jangan Tom sengaja dilepas untuk dijadikan mata-mata? Don't give a target! 2 minggu kemudian, pasca Tom keluar dari kapal alien, dia berjalan menyusuri kota untuk mencari kendaraan menuju ke Boston. Kali ini, nasib baik sedang bersamanya. Kebetulan Tom bertemu dengan seorang gadis yang sedang dirampok. Tom langsung menyelamatkannya, lalu meminjam kendaraannya sekaligus mengajak gadis tersebut pergi ke Boston. Kembali ke masa sekarang, ketika Tom sedang dirawat di mobil medis, tentara alien atau biasa disebut Max muncul. Semua orang tampak sedikit panik sekaligus siaga, jaga-jaga jangan sampai diserang. Hey. Okay. I think they're gone. I think that was our lucky day, right? Good job, man. Back to the past, gadis pemilik kendaraan mengantarkan Tom sampai ke tempat tujuan. Nah, pada momen inilah Tom kembali berjumpa dengan anak serta teman-temannya. Dad? Saat ini semua komunitas penyintas bersatu, jelas dan mungkin tidak secara resmi, Tom ditunjuk sebagai komandan tertinggi untuk memimpin komunitas yang berperang melawan alien. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk, like, share, dan subscribe terlebih dahulu. Tom bangun dari tidurnya, kemudian kondisi kesehatannya diperiksa. Puji dan syukur, sekarang keadaan Tom jauh membaik. Sementara itu, di area jembatan terjadi adegan seru. Para penyintas berhasil menembak jatuh pesawat alien yang melintas. Namun sayang, jembatan yang merupakan satu-satunya akses pindah area malah rusak akibat insiden barusan. Kembali ke Tom, sepertinya jiwa kepemimpinan sang pemeran utama ini sudah hilang. Ia seolah tidak percaya diri dalam mengambil sikap untuk memimpin anggotanya. Parahnya lagi, ketika Tom sedang berbicara dengan putranya, Hall, ia seperti orang yang sulit mengendalikan emosi. Memang, Tom sempat mewanti-wanti putranya,
Kalau tiba-tiba aku bersikap aneh, maka kau harus bertindak cepat, tegas Tom kepada putranya. Yeah, but if I do, I want you to stop me. And I'm not asking. You gotta do this. Anne memeriksa kondisi Tom, mengejutkan di dalam mata Tom terdapat parasit. Diduga makhluk tersebutlah yang membuat otak Tom jadi kacau. Right, come on. Tom menyarankan kepada teman-temannya untuk mengikat dirinya supaya tidak mencelakai orang lain. Sementara itu, Ben menyeberangi sungai untuk melihat bangkai pesawat yang tadi sore mereka tembak. Tidak jauh dari lokasi pesawat jatuh, tampak markas alien berdiri megah. Ben langsung memotretnya untuk dijadikan barang bukti investigasi. Kembali ke camp, Ben langsung menunjukkan hasil fotonya ke teman-teman. Ringkas cerita, semuanya sepakat untuk pindah lokasi dari sini. Ketika semua orang sedang bersiap pindah, parasit yang ditemukan dari mata Tom keluar dari toples, kemudian terbang keluar mobil. Ben dan beberapa temannya kembali ke lokasi pesawat jatuh dan markas alien. Memang sedari awal, rombongan ini membagi tugas, sementara itu rombongan lainnya standby di jembatan. Kalian mau tahu apa yang sedang direncanakan? Simak ini. Dan, what's wrong? It's too far away. Tick. Boom. Back to the bridge. Come on, let's go. Mumpung situasi lagi aman, semua orang buru-buru menyeberangi jembatan. Mereka pindah tempat karena khawatir lokasi camp sudah diketahui musuh. Man, you got your pocket knife on you? I can't leave the wounded. Come on, man, please. 1, 2, 3. Come on, what are you doing out there? Semua orang telah berhasil menyeberangi jembatan kecuali Tom. Jagoan kita yang satu ini malah mengambil senjata lalu menembaki musuh satu persatu. Do it now! Do it now! Jamil! Jim! Hey, help! 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 Come on, we're out of time! Semua orang mengira Tom sudah tewas. Hall meluapkan emosinya kepada John Pope. Tiba-tiba dari kejauhan tampak Tom jalan ke arah rombongan. Ya, Tom masih hidup. Dia loncat ke dalam sungai ketika dinamit diledakkan. Sementara itu, parasit yang bebas dari dalam toples terbang menuju ke tuannya. Kira-kira ada musibah apa lagi yang akan menimpa Tom dan kawan-kawan? Supposed to be patrolling 2 clicks from the perimeter. Oh, that's nasty. Tom dan kawan-kawan sudah menemukan lokasi baru untuk membangun camp. Diharapkan lokasi ini akan jauh lebih aman. Tom yang sedang berjalan sendirian masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan Pop. What are you doing out here? Waiting for you. Sorry for all the dramatics, Professor. Tom dibawa ke tengah hutan. Secara garis besar, Pop minta Tom pergi dari komunitas karena dia sudah tidak percaya lagi dengannya. Pop meyakini tubuh Tom sudah dirasuki alien. Detik-detik Tom hendak dieksekusi, putranya datang untuk menyelamatkan sang ayah. What the? Oh! Drop your weapon! On our way back from patrol, You are a long way from the outer perimeter there. what are we gonna do about them? It's for Captain Weaver to decide. Kapten Weaver yang sekarang menjabat jadi komandan komunitas ambil sikap terkait aksi yang dilakukan Pop.
Setelah diskusi dengan Tom, Weaver memutuskan tetap mempertahankan Pop dalam komunitas. Pop bisa dimanfaatkan sebagai umpan peluru daripada diusir atau dieksekusi mati. Malam harinya, Ben dan Jimmy kembali menyerang alien. Pada aksi kali ini, Jimmy terluka parah dan Ben ternyata belum sembuh total dari pengaruh alien atau masih dianggap sebagai salah satu komplotan mereka. Sampai ke markas, Tom bertanya kepada Ben, apa yang kau lakukan di sana? Kemudian Ben menjawab, aku sedang memburu sekitar, karena mereka telah menghancurkan keluarga kita. Tom langsung menyuruh Hall untuk mengamankan Ben agar tidak menimbulkan masalah baru. Lalu malam harinya, markas kedatangan tamu yang mencari Kapten Weaver. Dia bernama Avery Churchill. Well, hello there. Who do we have here? The name's Avery Churchill. I've been looking for you. Avery diutus oleh Continental Congress. Menurut cerita yang disampaikan oleh wanita ini, tak lama lagi dunia akan kembali normal. Selain itu, di luar sana ada wilayah yang aman untuk dihuni, yang bebas dari alien. Tiba-tiba situasi panik terdengar dari ruang medis. Kondisi kesehatan Jimmy mendadak kritis, lalu meninggal dunia. I can't do this alone. Come on, Jimmy. No, keep going. Keep doing it. I'm sorry. Avery bicara empat mata dengan Weaver, mengajaknya pergi ke Charleston, wilayah yang disebut aman. Sementara itu, Tom dan Pop bersitegang, mereka berdua terlibat perkelahian, sampai pada akhirnya kasus mereka berdua disidang oleh Kapten Weaver. Keputusannya, Pop dikeluarkan dari anggota komunitas, Anthony ikut bersama Pop karena ia merasa punya hutang nyawa. Setelah itu, semua orang pergi menghadiri upacara pemakaman Jimmy. Sebagai informasi, Tom marah kepada Pop karena pria berambut panjang tersebut mengambil kompas milik Jimmy. Kapten Weaver selaku pimpinan acara pemakaman Jimmy merasa sangat sedih kehilangan remaja pemberani tersebut. My father gave me this when I was an Eagle Scout. He was a good soldier, that boy, but he had no sense of direction. I wouldn't have wanted anyone else by my side. You're going to be fine. Malam harinya, Weaver memutuskan untuk pindah lokasi camp. Sementara itu, Ben hilang dari rombongan. Di manakah remaja tersebut berada sekarang? What is that, 26 and 27? 27, 28. Awesome! Ben dan Hall kehilangan sepeda motornya ketika sedang bertugas. Ikhlas? Tentu saja tidak. Mereka mencari tahu siapa yang mencuri kendaraan tersebut. Singkat cerita, sampai di markas pencuri, aksi saling todong senjata pun terjadi. 15 orang kalah mental dengan Hall yang hanya berdua bersama Ben. Akhirnya motor berhasil diambil, kemudian Hall mengajak orang di sini untuk mampir ke camp. Hall merasa kasihan dengan orang-orang di sini karena serba kekurangan. Sampai di camp, siapa sangka salah satu anggota rombongan yang mencuri motor Hall dan Ben, Jean, adalah putri Kapten Weaver. Ayah dan anak ini sangat senang bisa bertemu kembali. We could help him out. Dad. Teman Jean, Diego, bicara banyak soal Charleston.
Dia juga memberitahu hal tentang jalur tercepat menuju Charleston. Kemudian setelah mengambil beberapa kebutuhan logistik, Diego dan kawan-kawan langsung pulang ke markas mereka. Go with you. Don't worry, Dad. I'll be fine. Ahora, manitos. Tiba di markas, betapa terkejutnya Diego melihat tempat tinggalnya hancur berantakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kapten Weaver yang mengetahui hal tersebut minta kepada semua anggotanya untuk bersiap-siap. Mereka akan menyerang pasukan alien karena beberapa anggota Diego dibawa oleh makhluk asing tersebut. Sial, ketika Tom Weaver dan kawan-kawan sedang bersiap, rombongan Diego bertindak nekat. Mereka mendatangi markas alien dan coba menyelamatkan para sandera, hasilnya pun gagal total. Kemudian Tom CS bergerak cepat untuk menyelamatkan mereka semua. I'm right here, baby. Hurry, Dad. Hey, over here. I'm sorry. I should have listened to you. Are you okay? You think you can get him loose? Semua orang kembali ke markas. Kaki Weaver terluka parah akibat insiden barusan. Pada kesempatan kali ini, Diego dan Jean memutuskan untuk pergi dari markas Weaver dan tidak ikut ke Charleston. Perasaan sedih menyelimuti hati Kapten Weaver karena harus berpisah lagi dengan putrinya. I know that they need me, like the second mass needs you. But if I told you in person, we both know you'd never let me go. Terdengar suara gaduh di area dekat camp. Tom CS bersiap pergi untuk memeriksa lokasi. Setibanya di sana, tampak banyak sekali bangkai Max berguguran. Dugaan sementara, para pasukan alien ini terlibat saling perang. Di tengah tumpukan mayat, terdapat salah seorang penghuni camp, Rick, sedang tak sadarkan diri. All this at all looks like So these bastards are shooting each other now? Ben? Rick. It's Rick. What the hell's he doing here? Rick dibawa ke ruang medis untuk diperiksa kondisi kesehatannya. Tak lama kemudian dia sadarkan diri. Ben dan kita semua dalam bahaya, ucap Rick sambil terengah-engah. Wah, kira-kira ada apa ini? Apa yang dimaksud oleh Rick? Daripada penasaran, Rick membawa Tom dan kawan-kawan ke lokasi yang tadi. Tiba di lokasi, Tom CS berhasil menemukan keberadaan Ben. Ternyata remaja ini sedang melindungi atau menolong Skeeter. Ironisnya, menurut Ben, Skeeter yang satu ini baik. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Tom yang merasa kenal dengan Skeeter ini pada saat dirinya disandera dalam kapal. Setelah negosiasi dengan Kapten Weaver, akhirnya Skeeter ini tidak dibunuh, melainkan dimanfaatkan sebagai informan. Sampai ke camp melalui Rick sebagai perantara, Skeeter menyampaikan kalau pasukan alien sedang menuju ke bumi untuk menghabisi semua manusia, termasuk orang-orang yang ada di camp ini. Sontak mendengar hal itu, wajah Tom jadi panik dan cemas. Secara garis besar, pihak alien menawarkan dua pilihan, yaitu bergabung dengan mereka atau mati. Kapten Weaver marah besar. Secara implisit dia menyalahkan Ben dan Rick karena dianggap sebagai tukang pancing alien datang ke camp. Aksi kontak senjata pun terjadi di sini.
person, doesn't matter. We'll win it. I know it. Father, Ben. Make them believe. Ben? We need you. Sekitar 4 hari kemudian, Kapten Weaver memanggil semua anggotanya untuk rapat. Di tempat ini, mendadak Weaver mengalami tremor hingga ia jatuh pingsan. Pas diperiksa, tremor tersebut akibat luka di kaki Weaver yang disebabkan oleh serangan alien tempo hari. All the Charleston. What's happening? What's happening? Oh my God. Tom, I gave him a monster dose of Lorazepam. I need you to take over. Yeah. This. Hall dan temannya sedang berjaga di area hutan. Tiba-tiba, tanpa sengaja, mereka menemukan sejumlah mayat korban sandera para alien. Harness, begitulah nama benda yang ditancapkan alien di punggung manusia. Dari semua mayat yang ditemukan, tampak ada satu orang yang masih hidup. Karen dibawa ke camp. Menurut pengakuan gadis ini, ia melihat visi tentang nasib Tom dan manusia di masa depan. Semua mati dengan cara mengenaskan setelah disiksa terlebih dahulu. Lalu mendengar semua itu, Tom menegaskan agar Karen tetap stay di sini dan jangan kemana-mana sampai semuanya kondusif. Sementara itu, kondisi kesehatan Weaver semakin parah. Lalu pada malam harinya, teman Pop mendadak kembali ke camp. Dia mengabarkan kalau Pop dan dirinya diserang. Saat ini Pop sudah kembali ke camp, namun dalam keadaan tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Ben melihat ada yang berbeda dari Karen. Gadis berambut pirang ini seperti sudah dirasuki makhluk lain. Coba lihat, dia memiliki kekuatan super fantastis. Aksinya tersebut dipergoki Ben dan Hall, mendadak Karen pun jatuh pingsan. Di ruang medis, kondisi Weaver semakin memprihatinkan. Lanjut, malam harinya Maggie mendatangi Karen sambil menodongkan senjata. Ada misi di balik misi yang mereka berdua sama-sama tahu. Ben pergi dengan Karen, lalu Hall kejar menyusul. Sampai di rooftop, mengejutkan, Ben menyerang Hall. Dugaan sementara, Ben dan Karen sudah bersekongkol. Mereka bukan lagi manusia normal seperti sebelumnya. Pop siuman dan dia langsung tahu kalau ada yang tidak beres dengan Ben dan Karen. Pop ajak semua orang untuk mencari Ben dan Karen. Sementara itu, Tom yang sudah mendengar informasi tersebut menemukan Hall yang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Being connected. Can't even begin to imagine. I guess you're coming with us. Aksi para penyintas kali ini terbilang nekat. Bos alien disandra dan sekarang Tom CS bersiap-siap menghadapi kepungan dari Max. Dari kejauhan, Karen muncul dan mengajak negosiasi. Dia meminta agar tuannya dilepaskan.
Sementara Tom meminta agar alien menarik pasukannya dari sini. Namun, sepertinya negosiasi kali ini tidak berjalan sesuai harapan. Kemudian, Tom masuk ke dalam camp dan pergi ke ruang tahanan untuk melihat sanderanya. Di sana tampak bos alien sedang duduk tenang sambil tertawa. Matt penasaran dengan apa yang ada dari balik pintu. Mendadak tubuh Jamil kejang-kejang, dari dalam mulutnya keluar bayi-bayi sekitar dalam jumlah banyak. Sontak, adegan ini membuat bulu kuduk semakin merinding. These holes weren't here before. We gotta go! We can't leave Jamil! Matt masuk ke dalam ventilasi dengan harapan bisa kabur dari kejaran bayi sekitar. Beruntung, aksinya berjalan sesuai harapan. Matt bertemu dengan ayahnya. Di luar camp, tampak Karen masih ada di sana. Ia memanfaatkan salah seorang penghuni camp sebagai umpan peluru. Tidak ada pilihan, Weaver dan kawan-kawan terpaksa menembak. Situasi dalam camp juga tidak kalah mencekam, bayi sekitar dibakar habis agar tidak mencelakai penghuni. Tom sudah benar-benar muak dengan keadaan ini. Dia masuk ke dalam ruang tahanan sambil menodongkan senjata ke arah bos alien. Kemudian bos alien berkata melalui Ben, ia akan pergi dari bumi setelah misinya selesai. Soal apa misinya di sini masih rahasia. Bos alien menegaskan kepada Tom, jangan melawan jika tidak mau ada korban jiwa lagi. Sekarang lepaskan aku sebelum semua terlambat, pungkas bos alien. Release me before it's too late. Dalam dialog Tom dan Weaver, muncul dugaan kalau Ben akan dijadikan perwakilan alien di bumi. Tugasnya adalah memantau para penyintas atau pemberontak. Sementara itu, Karen dibawa masuk ke dalam camp untuk dipertemukan dengan tuannya. Sampai di ruang tahanan, Karen sedih campur emosi melihat tuannya terkapar di lantai. Sontak Karen mengamuk dan coba menyerang penyintas. Untuk saja aksi ini dapat dihalau. Selain itu, area ini sudah dipasangi peledak. Kalau Karen macam-macam, maka dinamit akan diledakkan. Singkat cerita, Tom dan kawan-kawan dibiarkan pergi ke Charleston dan bos alien dibebaskan. Pada momen transmigrasi ini, Tom berpisah dengan Ben. Alasannya ya, sebagaimana yang kita sama-sama tahu, bahwa Ben sudah bukan lagi manusia biasa. Harness di tubuhnya seolah tidak akan lepas. Dia akan selamanya menjadi antek-antek alien. Dalam perjalanan menuju Charleston, kendaraan Weaver berhenti karena ada gadis kecil yang sudah ditancapkan harness tergeletak di jalan. Weaver membawanya ke dalam mobil. Syukurlah gadis ini masih hidup. Dia mengaku terpisah dengan saudaranya. Selain itu, harness pada tubuhnya juga sudah tidak berfungsi lagi. Oh, it hurts. All right. You're in the back. We gotta keep moving. Seriously? Pas gadis kecil tersebut sudah siuman, Tom CS melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba kendaraan yang mereka tumpangi seperti diserang. Pasti ini ulah Max atau sekitar yang sedang mencoba menyelamatkan gadis kecil tersebut. Kok bisa? Padahal harness di tubuhnya sudah nonaktif. Belum ada penjelasan soal ini, namun yang pasti si gadis mengaku kepada Matt bahwa dirinya sudah bukan manusia lagi. Tom dan kawan-kawan sempat keluar dari mobil untuk memeriksa dan kondisi masih terbilang aman. Mereka pun lanjut pergi menuju Charleston yang jaraknya sudah tidak jauh lagi. Tiba-tiba gangguan kembali muncul. Si gadis mengatakan bahwa yang datang ini adalah saudaranya yang sudah berubah wujud. Kemudian gadis tersebut melepaskan diri dan keluar dari mobil.
Pagi harinya, semua kendaraan terhenti dan mereka semua selangkah lagi tiba di Charleston. Tapi coba lihat, beginilah kondisi sebenarnya. What's going on? I don't know. Charleston sudah hancur dan mungkin tidak lagi menjadi tempat aman atau kota impian para penyintas. Weaver menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh anggota atas kondisi ini. Tak lama kemudian, dari semak-semak terdengar suara misterius. Pas diperiksa, ternyata teman lama Weaver dari angkatan militer. Selain itu, Hall yang sempat berpisah dengan rombongan, sekarang sudah kembali. Tom menyambut putranya dengan perasaan bahagia. Tenang, situasi ini tidak seburuk yang dibayangkan. Charleston sebagai kota impian masih ada dan letaknya ada di basement. Ramai penyintas berkumpul di sini. Weaver kembali bertemu dengan putrinya. Tak lama kemudian, terjadi gaduh di ruang aula. Tom bersih tegang dengan pasukan militer. Sebabnya, di tempat ini dilarang membawa senjata. Tom dan kawan-kawan diminta untuk menyerahkan senjata mereka. Weaver datang dan menengahi keributan tersebut. Akhirnya Tom patuh dan menyerahkan senjata ke pihak militer. Pop kembali membuat masalah. Ia dan teman-teman coba mencuri senjata dari gudang Charleston. Aksi ini sempat dipergoki oleh Maggie, kemudian anggota militer pun datang. Anggota militer terpaksa melepaskan tembakan karena ada perlawanan. No! You're lucky his aim was off. I would have put it between his eyes. This isn't what you think. You into the cornfield. Sementara para pemberontak ditahan, di ruang utama sedang ada acara pidato yang disampaikan oleh para petinggi Charleston. Tom juga ikut andil sebagai pembicara. Tiba-tiba tentara datang dan memanggil Tom ke ruangan karena ada tamu seorang remaja Harness yang ingin bertemu dengannya. Ada informasi yang ingin disampaikan kepada Tom. Ayah 3 putra ini diminta ikut karena pimpinan remaja Harness ini ingin bertemu. Namun permintaan tersebut belum bisa dipenuhi oleh Tom. Selang beberapa jam kemudian, Hall pergi ke ruang tahanan dan membebaskan Maggie. Mulai terjadi perpecahan antara Tom CS dengan pimpinan Charleston. Aksi pembebasan tersebut diketahui oleh tentara Charleston. Sementara itu, meski Weaver sekarang sudah berseragam tentara, ia tetap berdiri di pihak Tom. Sekarang Tom dan semua anggota komunitasnya ditahan oleh tentara Charleston karena dianggap membangkang. Jadi begini duduk perkaranya. Tom ingin menemui ketua remaja Harness yang sebelumnya ke Charleston tapi tidak diizinkan oleh pimpinan tempat ini karena alasan keamanan. Sebenarnya Tom tidak masalah jika memang dia harus mendatangi mereka, berharap dengan begitu bisa tercipta gencatan senjata. Di tengah negosiasi tersebut, tepatnya di ruang tahanan, suara gaduh terdengar dari area pintu gedung. Para sekitar datang mengepung Charleston. Not here to hurt anyone. I'll tell your men to lower the weapons. Ben menjelaskan kedatangannya ke sini dengan niat damai. Dia membocorkan beberapa rahasia penting dari dunia alien. Akan ada gejolak besar jika para penyintas tidak bekerja sama dengan alien. Sebagai info, ada perpecahan kubu dari bangsa alien. Maka dari itu Ben menawarkan kerjasama. Hasilnya sepakat. Petinggi Charleston mau untuk bekerja sama. Begitu Ben dan sekitar meninggalkan ruangan, komandan tertinggi militer Charleston memerintahkan anggotanya untuk menghabisi semua sekitar. Jelas, ini sudah melanggar kesepakatan. Tom protes keras karena anaknya ada bersama para sekitar. Ia tidak ingin Ben tewas dalam aksi serangan yang dilakukan nanti. Beberapa jam kemudian, Ben kembali ke Charleston untuk mengabarkan kalau markasnya diserang. Tapi serangan ini bukan ulah tentara Charleston, siapa pelakunya masih diselidiki. Namun kuat dugaan dari bangsa alien. Pendek kisah, Tom CS memutuskan minta izin dan bersiap-siap berperang melawan alien dengan anggota seadanya. Tom, Weaver, dan beberapa orang lainnya masuk ke dalam markas alien. Mereka menyiapkan peledak C4 untuk menghancurkan tempat ini. Akan tetapi sebelum rencana tersebut terrealisasi, pasukan alien datang dan menyerang Tom CS. What an unpleasant surprise.
Tom dan kawan-kawan diikat, kemudian akan disiksa oleh Karen. Di sini kita bisa sama-sama melihat kalau bos alien sudah kembali dalam kondisi yang prima. Belum sempat melakukan penyiksaan, para sekitar datang menyerang. Otomatis momen ini menyimpulkan kalau bos alien dan para sekitar punya masalah internal, sehingga membuat mereka jadi bermusuhan. Everybody else move to the cave. We're gonna blow this box down. Kisah ini ditutup dengan kembalinya Tom dan kawan-kawan ke Charleston. Mereka semua disambut meriah oleh para penghuni di sana. Sementara itu, Hall mengalami sakit parah. Begitu lelaki ini siuman, rupanya di dalam tubuhnya sudah dimasuki parasit. Ini berarti Hall akan dimanfaatkan sebagai antek alien jahat. Lantas, apakah kisah ini sudah selesai? Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!